Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya tentang lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola 1, yakni dhamir bertemu dengan isim atau dhamir plus isim. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review bersama tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya huwa muslimun, dia laki-laki adalah seorang muslim. Huwa sebagai mubtada dan muslim sebagai khobarnya. Rumusan jumlah ismiyah ada 3 pola. Pola yang pertama adalah isim plus isim. Pola kedua isim plus fi'il, dan pola ketiga isim plus harful jar atau dzaraf makan. Kemudian lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama adalah az-dhamairul munfasilah, yakni dhamir munfasil, kata ganti nama orang. Kedua, asmaul isyarah, isim isyarah, yakni kata penunjuk. Ketiga, ismul alam atau isim alam, yakni kata benda tertentu. Kemudian al-mu'arraf bi'al, yakni isim atau kata benda yang diberi tambahan alif lam di awalnya. Kemudian al-asma al-mausulah, isim mausul. Dan yang terakhir ma udhifa ila ahadil mu'arraf, isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat atau isim-isim yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi. Selanjutnya yang kita bahas kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh dhamir munfasil. Nah, yang termasuk dhamir munfasil ada 14. Mulai dari huwa sampai nahnu. Masih ingat lagunya ya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola 1, yakni dhamir plus isim. Contoh jumlah ismiyah pola 1 yang diawali dhamir munfasil. Pertama adalah huwa muslimun, dia laki-laki adalah seorang muslim. Jumlah ismiyah diawali oleh dhamir munfasil huwa bertemu dengan muslimun. Huwa sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Kemudian kalimatnya kita kembangkan dengan memberikan keterangan sifat. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Contohnya huwa muslimun alimun fid dini al-hanifi. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Dia seorang muslim laki-laki yang pandai di dalam agama yang hanif. Pengembangan berikutnya, contohnya kita tambah keterangan sifatnya. Huwa muslimun alimun sabirun fid dini al-hanifi. Dia adalah seorang muslim yang pandai, yang sabar di dalam agama yang hanif. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kalimatnya kita ganti dengan perempuan. Dhamir huwa menjadi hiya. Hiya muslimatun, dia satu perempuan adalah seorang muslimah. Hiya muslimatun, jika ditambah keterangan sifat dan keterangan lain, hiya muslimatun alimatun fid dini al-hanifi. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Hiya muslimatun alimatun sabiratun fid dini al-hanifi.
Dia seorang muslimah perempuan yang pandai, yang sabar di dalam agama yang hanif. Karena yang disifati perempuan, maka sifatnya juga perempuan. Sebagaimana kita ketahui, pemberian sifat dalam bahasa Arab harus disamakan dengan yang disifati atau man'utnya dalam segala hal, baik dalam bentuk mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas, rafa', nasab, jar, jazm, ma'rifat, dan nakirah. Intinya sifat mengikuti yang disifati dalam segala hal. Contoh sederhana berikutnya yakni tentang jumlah ismiyah yang diawali dhamir munfasil pola 1. Contoh kalimat sederhananya, huwa muwazzafun. Huwa muwazzafun, dia satu laki-laki adalah seorang pegawai. Huwa sebagai mubtada, muwazzafun sebagai khobarnya. Jadi mubtadanya adalah huwa, dia satu laki-laki. Nah, jika kalimat yang dikembangkan, contohnya menjadi huwa muwazzafun mujtahidun fil amali. Dia satu laki-laki adalah seorang pegawai yang rajin di dalam bekerja. Jika huwanya diganti dengan huma atau mubtada'nya diganti dengan huma, maka menjadi huma muwazzafani mujtahidani fil amal. Dia dua laki-laki adalah pegawai yang rajin di dalam bekerja. Jika dhamirnya diganti hum menjadi hum muwazzafuna mujtahiduna fil amal. Sekarang jika diganti dengan perempuan atau dhamir perempuan, hiya muwazzafatun mujtahidatun fil amal. Ingat sifat mengikuti yang disifati. Jika dhamirnya diganti huma menjadi huma muwazzafatani mujtahidatani fil amal untuk perempuan. Jika diganti hunna, hunna muwazzafatun mujtahidatun fil amali. Bisa difahami ya bagaimana pengembangan kalimatnya. Sekarang jika diganti dengan anta, kalimatnya menjadi anta muwazzafun mujtahidun fil amal. Kamu satu laki-laki adalah pegawai yang rajin di dalam bekerja. Jika dhamirnya diganti antuma menjadi antuma muwazzafani mujtahidani fil amal. Jika diganti antum, antum muwazzafuna mujtahiduna fil amal. Ingat sifat mengikuti yang disifati. Nah, jika diganti dengan anti maka menjadi anti muwazzafatun mujtahidatun fil amal. Kamu satu perempuan adalah pegawai yang rajin di dalam bekerja. Jika diganti antuma, dhamirnya menjadi antuma muwazzafatani mujtahidatani fil amal. Jika diganti antuna, antunna muwazzafatun mujtahidatun fil amal. Jika dhamirnya diganti dengan ana maka menjadi ana muwazzafun mujtahidun fil amal. Saya adalah pegawai yang rajin di dalam bekerja. Jika dhamirnya diganti nahnu untuk dua orang maka menjadi nahnu muwazzafani mujtahidani fil amal. Jika jamak nahnu muwazzafuna mujtahiduna fil amal. Jika perempuan, ana muwazzafatun mujtahidatun fil amal. Saya pegawai perempuan yang rajin di dalam bekerja. Jika diganti nahnu untuk musanna, nahnu muwazzafatani mujtahidatani fil amal. Jika perempuan banyak, nahnu muwazzafatun mujtahidatun fil amal. Bisa dipahami ya bagaimana perubahan pengembangan kalimatnya. Sekarang contoh sederhana berikutnya, yakni jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola 1. Contoh kalimat sederhananya adalah huwa mutarjimun. Dia satu laki-laki adalah penerjemah. Huwa mutarjimun, mubtada'nya adalah huwa, khobarnya mutarjimun. Sekarang kita kembangkan kalimatnya. Huwa mutarjimun mahirun fil lughatil injiliziyah.
Dia adalah penerjemah yang pandai atau mahir di dalam bahasa Inggris. Huwa mutarjimun mahirun fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti huma dhamirnya menjadi huma mutarjimani mahirani fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti hum mutarjimuna mahiruna fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti hiya mutarjimatun mahiratun fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti huma mutarjimatani mahiratani fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti hunna menjadi hunna mutarjimatun mahiratun fil lughah al-injiliziyah. Sekarang jika diganti anta menjadi anta mutarjimun mahirun fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti antuma mutarjimani mahirani fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti antum menjadi antum mutarjimuna mahiruna fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti anti menjadi anti mutarjimatun mahiratun fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti antuma menjadi antuma mutarjimatani mahiratani fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti antunna menjadi antunna mutarjimatun mahiratun fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti ana mutarjimun mahirun fil lughah al-injiliziyah. Jika diganti nahnu untuk musanna, nahnu mutarjimani mahirani fil lughah al-injiliziyah. Jika jama', nahnu mutarjimuna mahiruna fil lughah al-injiliziyah. Jika saya perempuan, ana mutarjimatun mahiratun fil lughah al-injiliziyah. Jika nahnu mutarjimatani mahiratani fil lughah al-injiliziyah. Jika nahnu jamak perempuan, nahnu mutarjimatun mahiratun fil lughah al-injiliziyah. Bisa dipahami ya bagaimana pengembangan kalimatnya. Sekarang contoh gambaran umum dari jumlah ismiyah yang diawali dhamir munfasil pola 1, yakni dhamir bertemu dengan isim. Gambaran umumnya adalah dari kata huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimuna, hiya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun, anta muslimun, antuma muslimani, antum muslimuna, anti muslimatun, antuma muslimatani, antunna muslimatun, ana muslimun atau ana muslimatun, nahnu muslimani atau nahnu muslimatani, atau jamaknya nahnu muslimuna perempuan, nahnu muslimatun. Nah, dari kalimat baku tersebut bisa dikembangkan kalimatnya dengan menambahkan sifat maupun keterangan jar dan majrurnya. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Contohnya dari huwa muslimun ditambah keterangan huwa muslimun shabirun fil ibadati. Mubtada'nya tetap huwa, khabarnya muslimun shabirun fil ibadati. Begitu pula yang lain juga bisa ditambah dengan keterangan sifat atau keterangan jar dan majrur. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, dia satu laki-laki adalah seorang pegawai. 2. Kamu satu perempuan adalah seorang guru. 3. Dia dua laki-laki adalah seorang insinyur. 4. Saya satu perempuan adalah seorang pramugari. 5. Mereka banyak laki-laki adalah petani. Silakan di-pause dan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selamat mencoba.
Jika sudah, sekarang kita masuk ke insya pasif yang kedua, yakni pengembangan kalimat. Tugasnya sama sebagaimana yang pertama tadi, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, dia satu laki-laki adalah seorang pegawai yang rajin di dalam beribadah. 2. Kamu satu perempuan adalah seorang guru yang pandai. 3. Dia dua laki-laki adalah seorang insinyur yang cerdas di dalam seni. 4. Saya satu perempuan adalah seorang pramugari yang cantik. 5. Mereka banyak laki-laki adalah petani yang kuat di dalam bekerja. Silakan di-pause dan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, dia satu laki-laki adalah seorang pedagang. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi huwa tajirun, ba, huwa tabibun, jim, huwa sadiqun, dal, hiya mudarrisatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, dia satu perempuan adalah seorang murid yang cerdas di kelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi huwa talibun dzakiyun fil fasli, ba, hiya talibatun dzakiyatun fil fasli, jim, huma talibani dzakiyani fil fasli, dal, hunna talibatun dzakiyatun fil fasli. Silahkan terjemahkan, silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, antuma tajirani sadiqani fit tijarati. Khobar dari kalimat berikut adalah alif, antuma, ba, tajirani, jim, fi, dal, at-tajirati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, hiya muslimatun mujtahidatun fil ibadah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, dia satu laki-laki adalah muslim yang rajin di dalam beribadah. Ba, dia satu perempuan adalah muslimah yang rajin di dalam beribadah. Jim, kamu satu laki-laki adalah muslim yang rajin di dalam beribadah. Dal, saya satu perempuan adalah muslimah yang rajin di dalam beribadah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali dhamir munfasil? Alif, hada muslimun, ba, al muslimu salihun, jim, huwa muslimun, dal, Jakarta madinatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola 1? Alif, huwa muslimun, ba, huwa jalasa, jim, huwa fil idarah, dal, huwa yajlisu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, kamu satu laki-laki adalah pedagang jujur dalam berdagang. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, anta ba'i'un alimun fit tijarah, ba, anti tajiratun salihatun fit tijarah, jim, anta tajirun sadiqun fit tijarah, dal, anta muwazzafun muti'un fit tijarah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, huwa talibun alimun fid dirasah. Jika dhamir munfasil huwa diganti dengan anti, maka kalimatnya menjadi alif, anti talibatun alimatun fid dirasah, ba, anti talibun alimun fid dirasah, jim, anti talibatani alimatani fid dirasah, dal, anti talibatun alimatun fid dirasah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat.
Soal ke-9, saya satu perempuan adalah murid yang rajin di dalam beribadah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, ana talibun mujtahidun fil ibadah. Ba, ana talibatun mujtahidatun fil ibadah. Jim, ana tabibun mujtahidun fil amali. Dal, ana mudarrisun mujtahidun fil ibadah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, huwa fallahun mujtahidun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, dia satu laki-laki adalah seorang petani yang rajin. Ba, dia satu perempuan adalah seorang murid yang rajin. Jim, dia satu laki-laki adalah seorang pegawai yang rajin. Dal, dia satu laki-laki adalah seorang pedagang yang rajin. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.